Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendidikan. Hari ini kami berada di SD Taman Ciruas Permai. Alhamdulillah sekalipun hari libur ini kepala sekolahnya hadir, kemudian guru-guru juga hadir nanti tadi di depan. Untuk lebih kenal, silakan Ibu Kepala mengenalkan diri, namanya siapa, dari mana? Ada Siti Aminah dari Ciruas. Oh, Ibu Ade Siti Aminah, asli orang Ciruas. Ya. Bu Ade, udah berapa tahun di Taman Ciruas Permai? 4 tahun ya. Lalu apa yang sudah Ibu perbuat? Semampunya alhamdulillah untuk perbaikan yang rusak-rusak, jelas banyak plafon yang roboh sudah dibersihkan, dirapikan semua. Terus kusen-kusen yang keropos saya templok dengan semen, jadi tidak terlihat kalau keropos, ya semuanya dicat jadi rapi gitu. Sanitasi ini sebetulnya sudah jebol, sudah kami perbaiki lagi, termasuk pegangan toilet dan sebagainya itu sudah baru semuanya, apalagi kunci semua baru. Dan kami juga tadinya di depan belum ada konblok. Kalau tidak ada konblok itu hujan semuanya masuk dari jalan itu masuk. Alhamdulillah sudah di konblok. Terus kita mendirikan juga musola. Alhamdulillah itu musola dari mencari donatur dari luar. Saya sendiri mencari donatur dari luar. Terus membuat panggung dan mengecat pemeliharaan itu periodenya tidak sekaligus. Nanti 6 bulan yang akan datang mana, nanti yang akan datang mana, tidak sekaligus di setiap tahap itu ada gitu. Iya, nah itu maksudnya tidak sekaligus, itu dana dari mana? Dari bos. Dari bos. Semua dari bos, kami tidak ada dana dari yang lain. Ya, jadi teman-teman, sahabat pendidikan, ini ternyata Ibu Ade Siti Aminah merawat SD TCP ini dengan memanfaatkan anggaran bos yang 20%, sehingga ini sekolahan walaupun sudah agak lama tapi kelihatan terawat bersih. Coba kita lihat Ibu Ade. Nah, ini gedung perpustakaan. Ya, udah tadi sudah dilihat dalamnya bersih, kemudian kelihatannya dimanfaatkan juga untuk kegiatan-kegiatan membaca. Ya, mudah-mudahan nanti setelah masuk nih lingkungannya dibersihkan lagi, rumput-rumputnya supaya lebih enak. Nah, coba kita lihat ini ruang kelasnya yang tadi kata Ibu Ade dilakukan perawatan-perawatan. Nah, ini bangunan jadi catnya juga bagus, kemudian plafon langit-langit juga masih bagus. Ya, karena tadi ada perawatan. Ya, kemudian ya lingkungan sekolahnya tidak gersang ya. Jadi ini ada warung hidup, ada apotek hidup ya, ada jahe, ada laos, ada serai, ada kumis kucing. Ini bermanfaat. Ini kondisi ruang kelas. Pintu juga terawat. Coba kita lihat kamar mandi. Ini penjaga, betul ketemu penjaga juga. Bapak senang kerja di sini? Ada perhatian dari kepala sekolah? Ada ya, makasih ya. Tolong dirawat ya sekolahnya ya. Makasih, ini sudah bersih, sudah rapi. Makasih ya Pak ya. Dengan Pak siapa? Pak Abdullah. Bagus ya. Coba kita lihat dalamnya. Nah, ini kalau kamar mandi yang dirawat tiap hari, nampak bersihnya tidak mendadak ya. Jadi kelihatan kalau kamar mandi yang dirawat mendadak karena ada tamu, biasanya bersihnya tidak begini, tapi ini kelihatan dirawat setiap hari. Mudah-mudahan ini terus dipertahankan dan teman-teman yang lain juga bisa mengikuti, sekolah-sekolah yang lain bisa mengikuti, karena kebersihan ini diawali dari kamar mandi sehingga nanti tercermin kebersihan-kebersihan yang lain. Nah, ini ada kantin Ibu Ade. Nah, ini rapi. Mudah-mudahan nanti selalu dikontrol, bila perlu kerjasama dengan puskesmas, Dengan BPOM. BPOM untuk ngecek kesehatan makanan yang dijual. Ya, jangan sampai ada nanti makan makanan yang kadaluarsa. Bagus ya. Nah, ini ya, sekali lagi kamar mandi siswa juga dirawat. Kemudian ini ada musola Ibu Ade. Nah, ini musola dari mana nih? Bukan musolanya dari mana nih? Apa ini juga dari dana perawatan atau dari swadaya? Ini dari awalnya dari nyari Oh, dari donatur. Nyari dari donatur dari mana-mana. Terus ada juga yang dari bosnya, karena kekurangannya saya pasang kami. Oh iya. Ya, kekurangannya saya dari bos. Tapi waktu pertama kali kita dari itu. Donatur. Ya, Ya, dari donatur kemana-mana. jadi artinya kalau mau kepala sekolah mencari donatur atau dari CSR, dari perusahaan atau dari pengusaha, bisa ya. Ini buktinya bagus nih musolanya nih. Bagus, rawat, kemudian rapi. Nah, ini rapi sekali, bagus sekali nih. Ya, jadi mencirikan bahwa musolanya bukan hiasan tetapi memang digunakan untuk ibadah, untuk sholat. Perempuan, laki-laki, kita punya panggung seni. Nah, saya berharap nanti ke depan pakai pasang awning saja biar kalau ada acara tidak usah nyewa tenda. Bertahap ya, bertahap, jangan maksakan diri. Nah, ini ruangan-ruangan kelas, dilihat ini
Jadi bagus, kemudian bawahnya juga dipasang keramik sehingga tidak kotor. Coba kita lihat ruang kelas. Nah, ini ruangannya kan jadi bagus tuh pakai keramik seperti ini. Jadi nggak kotor. Biasanya anak-anak sepatunya nempel di tembok, ditempelkan di tembok gitu tuh. Nah, ini kelasnya juga masih rapi, ya belum ada yang jebol. Ini langit-langitnya. Nah, ruang kepala sekolah juga rapi. Nah, kalau seperti ini kan nanti betah nih kita di ruangan, ya. Ada piala-piala, ini menunjukkan bahwa sekolah ini sekolah berprestasi. Ya, nah, ada garisan, ada meteran. Ini menunjukkan bahwa memang perawatannya terus berjalan sekalipun liburan. Ya, nah ini. Nah, saya berharap seperti ini sekolah-sekolah itu jangan menunggu ambruk dulu, tapi dirawat sejak hal-hal yang kecil. Yang diharapkan nanti tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Di ruang kelas ada aula, jadi kalau rapat melibatkan banyak orang dibuka, jadi 2 kelas dijadikan 1. Ya, nah ini mudah-mudahan terus nyaman dan anak kita jadi betah belajarnya. Kalau anak sudah betah belajar, nanti anak akan meningkatkan kualitas pembelajarannya, kemudian pada akhirnya hasil belajarnya pun diharapkan meningkat. Nah ini rindang, ya pohon mangga yang rindang sehingga terasa teduh, adem. Bahkan mungkin ada dampak lain, kalau mau metis nggak usah beli ya, kalau musim berbuah. Ya, nih. Ibu dari mana? Orang tua siswa. Calon siswa kelas 1. Kenapa Ibu mendaftarkan anaknya di sini? Siapa namanya Ibu? Pak apa? Mendaftar apa? SD kelas 1. Kelas 1. Sebentar Pak. Sini Pak. Ya, Pak. gimana? Bapak siapa ini Pak? Siapa? Dengan Pak siapa? Saiful. Pak Saiful. Rumahnya di mana Pak? Rumahnya di, kalau rumah di TCP. Dekat dengan sekolah ini. Iya, di sini di Ya. Terus Bapak kenapa menyekolahkan anak di sini? Karena dekat sama neneknya. Ya, selain dekat apalagi? Selain dekat, apakah sekolah yang dianggap berkualitas oleh Bapak? Karena negeri apa ya? Ya, satu negeri, kedua disiplin tidak ini di sini? Iya, Disiplin. Hasil belajarnya juga diharapkan lebih bagus begitu ya? Bagus. Ya, makasih. Ya, Siapa nama anaknya Pak? Abdurrahman. Abdurrahman. Mudah-mudahan betah dan menjadi anak yang cerdas ya, anak yang soleh. Makasih Pak. Ya, no. Ya. Nah, nanti ini dijadikan taman bunga atau warung hidup. Ya, warung hidup, jadi supaya lebih bermanfaat bagi kesehatan ya. Ah, ini sedang kerja. Ya. Bapak dari mana Pak? Bapak dari mana? Bapak dari mana? Dari Ciruas. Dari Ciruas, Kebon Ratu. Dipanggil oleh kepala sekolah untuk membuat ini hiasan. Bapak seneng lukis. Pinter Bapak nih. Ini bakat atau latihan tadinya? Bakat, luar biasa ya. Dibantu ya Pak ya, biar anak-anak nanti kalau ngelihat temboknya tidak polos tambah seneng malah. Ya, makasih Pak ya. Makasih. Ya. Iya, bagus gitu ya. Ini Bu Ade, ada berapa guru-gurunya di kita di TCP? Gurunya ada 18. 18. Tendik 2A, tendik 2. Dari sini Pak siapa nih? Pak Ahmad, Pak Ijan, Bu Eva, Bu Jana, Bu Trisna, Pak Nuril, Bu Aat, Panti, Bu Titi, Salsa, Bu Apni, Bu Alfi, Bu Suryati. Seneng nggak kerja di sini? Nih, soalnya suasananya ini kan rindang begini, ini metis nggak perlu beli kan? Gitu, jadi tinggal ngambil, bawa kecap aja dari rumah ya. Nah ini makasih ya, lihatnya apa lingkungannya sudah bersih, tertata. Ini pasti kerjasama yang baik, ya bukan hanya tanggung jawab sekolah, kepala sekolah, tapi tanggung jawab kita semuanya. Nah, mudah-mudahan apa yang ibu bapak perbuat ini menjadi amal ibadah kita ya dalam mengembangkan dunia pendidikan. SDN TCP.